Bangunindo TV merupakan media informatif seputar building materials. Nah, bagi rekan-rekan yang berkecimpung atau punya bisnis di dunia building materials dan tertarik untuk diliput usahanya hingga dikupas tentang produknya, hubungi kami di nomor yang sudah tertera. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bangunindo TV. Ini merupakan episode kedua dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan episode pertama. Di episode kedua kita kali ini, temanya seputar spandek pasir. Masih dengan narasumber Bapak Yonatan dari PT Benindo Jaya Makmur Sejati. Seperti kita ketahui, spandek pasir ini banyak digunakan untuk atap. Langsung saja ya Pak Yo, dari Pak Yo sendiri ketika ada pertanyaan bedanya dengan spandek biasa pada umumnya seperti apa ulasannya Pak? Oke, selamat siang Ani dan selamat siang semua untuk Sobat Benindo TV dan juga end user sekalian. Jadi hari ini untuk topik spandek batuan ya atau spandek pasir. Jadi pertanyaan pertama, apa sih bedanya spandek galvalum dengan spandek batuan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama, spandek batuan atau pasir ini memang inovasi dari kita, di mana sebelumnya kita beberapa customer atau end user sudah banyak mengenal pasti dengan spandek galvalum, yaitu spandek galvalum warna, baik spandek galvalum netral atau silver biasa di lapangan. Nah sekarang dengan adanya spandek batuan atau spandek pasir King Star Roof ini, jadi kita akan memberikan solusi kepada end user, baik Sobat Benindo Ani, bahwa selama ini kalau hujan kan katanya spandek galvalum itu suaranya rame ya atau rintik-rintik, kurang lebih seperti itulah. Dengan adanya spandek batuan atau spandek pasir ini, jadi secara tidak langsung satu poin itu tadi membantu untuk agar rumah atau bangunan Anda itu agar tidak berisik ya saat hujan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga pilihan warna. Jadi kalau seperti di spandek galvalum warna atau spandek galvalum netral itu kan tidak ada seperti contoh warna gelap ya, warna hitam, warna coklat. Lah dengan adanya spandek galvalum batuan ini tadi, itu kita bisa kasih ke customer tuh warna-warna yang di spandek galvalum atau bahan galvalum itu tidak ada, seperti contoh warna hitam, warna coklat atau warna-warna lain gitu Ani. Cuman mayoritas favorit itu warna merah dan warna hitam. Lalu yang ketiga mungkin bisa ditambahkan dari spandek pasir atau batuannya apa, dia dingin. Jadi karena atap itu kan pasti terkena matahari, dengan adanya sifat batuan di spandek tersebut itu membantu agar suhu bawah bangunan tersebut atau suhu di bawah atap tersebut tuh tidak terlalu panas kena matahari gitu. Lalu yang keempat ya yang pasti sudah pasti lebih tebal ya. Jadi dengan per meter di compare antara spandek galvalum dengan spandek batuan itu secara meter lari beratnya sudah beda hampir kali 2, sehingga ketika di atap apabila dipakai untuk bangunan yang dengan dataran tinggi, angin kencang, dia pasti lebih kokoh dan lebih kuat terhadap angin. Jadi sehingga atap tidak goyang atau tidak bunyi kletek-kletek gitu ya. Jadi lebih berat, jadi otomatis beban itu lebih ada di rangka tersebut. Jadi spandek batuan atau spandek pasir kurang lebih poin-poinnya itu kurang lebih seperti itu Ani ya gitu. Karena permukaannya ini mengandung pasir ya Pak, biasanya kan ada masalah nih ketika mungkin proses pemuatan atau pemasangan tidak sengaja itu terkena goresan alat pertukangan. Nah dari Pak Yonatan sendiri apa ada solusi Pak? Nah ini karena spandek batuan atau pasir itu kita lapisi coating batuan atau pasir ya. Jadi plus minus dia memiliki kelemahan yang sangat simpel. Jadi ketika bongkar muat di armada atau di lapangan atau di proyek, ketika kena gores itu biasa ada beret ya atau luka gores yang mengelupas dari batuan tersebut. Cuman selama ini sudah kita improve terus bahwa mengenai batuan atau pasirnya itu sudah
kita kasih garansi. Garansi gimana? Jadi dalam bentuk apabila pengiriman ke proyek atau ke lapangan atau ke toko, kita sudah kasih itu botol ramuan di mana apabila tergores secara tidak sengaja oleh tukang mereka atau kuli bongkar, itu biasa nanti bisa dikuas sendiri oleh mereka. Tapi secara realnya mayoritas ketika bongkar muat selalu tidak ada masalah, karena lem kita menggunakan lem yang sangat premium, lalu batuan juga kita menggunakan batu premium. Jadi ketika kena hujan, kena air, kena gesekan itu betulnya tidak akan rontok. Jadi tahan sekali terhadap rontok. Cuman memang pada saat bongkar muat, kondisi di lapangan tidak ada yang tahu ya, apabila mungkin bongkar terlalu keras, terlalu banting, terlalu keras, itu membuat luka-luka itu. Tapi kita sudah compare dengan cara itu, jadi sebelum dipasang bisa dikuas lagi dengan kita kasih ramuan secara gratis kepada semua end user Sobat Benindo, baik maupun end user pemakai produk kita ini, gitu Ani ya. Jadi bisa dikatakan kalau dari fabrikan sendiri itu memang tahan rontok, cuman kita nggak ngerti di lapangannya seperti apa proses perlakuannya barang itu sendiri ya Pak ya. Betul, dan dari Benindo iya. sendiri kan sudah ngasih solusi itu tadi. Betul, jadi walaupun di lapangan kita nggak tahu kondisinya, cuman kita sudah prepare dengan berikan tadi satu ramuan untuk bisa kuas tutup yang luka beret tadi, sehingga ketika di atas itu tetap warnanya sama dan tidak akan terjadi luka buka ya, jadi tidak ada luka gores di atapnya tersebut, gitu Ani ya. Ya baik Pak, kalau ini Pak, kalau di lapangan ada proyek, nah proyeknya kan macam-macam Pak, ada Ya. mungkin untuk penutup atap gedung atau untuk pabrik. Nah untuk aplikator sendiri atau end user sendiri itu apa bisa custom untuk item ini Pak? Ya, Untuk ini sudah banyak sekali mayoritas ya proyek-proyek yang dengan bangunan panjang, jurai-jurai panjang, terutama proyek-proyek pemerintah itu kemarin sudah ukuran custom, dan memang kita sementara untuk stok ready kita selalu ambil ukuran umum yaitu ukuran 3456, tapi ketika ada suatu proyek atau suatu permintaan dan ukuran custom, kita tetap bisa cetakkan gitu. Jadi mau ukurannya contoh ya, misal 3,75, 5,65 atau 5,85 sampai ukuran yang koma-koma pun kita bisa tetap cetak. Kita buatkan bisa sesuai dengan request dari customer, sehingga ini kelebihan lagi yang saya infokan bahwa tidak akan ada bahan habis terbuang di lapangan. Jadi secara pemakaian atap itu lebih efektif dan efisien gitu Ani ya. Iya Pak, tadi sebelum dimulai kan saya sempat browsing di Google, itu kayak seperti modelnya seperti apa sih spandek pasir atau batuan ini, dan ternyata itu banyak banyak macam Pak, jadi gelombangnya itu loh modelnya ya. Iya modelnya. Nah dari Pak sendiri bisa menjelaskan apakah nanti ada juga kayak suguhan kepada customer sesuai dengan kebutuhannya mungkin Pak. Nah jadi gini, spandek batuan ini kan inovasi dari turunan sebelumnya, yaitu spandek galvalum warna sama netral dengan model tipe gelombang tuh biasa yang mayoritas kan GL5, tapi apabila nanti pada saat permintaan ada request dari customer, misal untuk tipe gelombangnya sing gelombang 11 atau GL9 atau GL9 Soka yang kecil-kecil 9, itu bisa tetap kita cetakkan, kita buatkan menjadi spandek batuan atau pasir tuh bisa nih sesuai dengan request dari customer. Cuman pada umumnya mayoritas kita cetak massal itu untuk spandek GL5, karena di lapangan di pasaran sudah umum sekali model GL5 spandek tersebut itu Ani. Iya, dengan banyak macam gelombang yang tadi Pak Yonatan sebutkan, apakah sebenarnya juga mempengaruhi aksesoris yang digunakan, yang dipilih Pak? Aksesorisnya itu lebih ke skru. Nah, skrunya sendiri itu mungkin ada beberapa end user di luar sana, rekan-rekan di luar sana yang belum paham. Kalaupun apakah beda gelombang juga beda jenisnya, tingginya skrunya atau modelnya seperti apa, itu bisa dijelaskan Pak. Jadi gini Ani, untuk pemakaian skru ya, itu untuk spandek galvalum kita selalu infokan ke customer selalu menggunakan drilling gitu ya. Jadi di lapangan bisa pakai paku payung atau paku seng ya, istilahnya orang zaman dulu infonya paku seng, tapi kita selalu arahkan ke paku drilling. Kenapa? Karena di paku drilling itu sudah ada
karetnya, dan dia itu dratnya itu full drat ya, jadi sangatlah kokoh ketika dipasang di spandek pasir ini. Nanti mau ketemunya nanti rangkanya sama kayu, mau ketemu rangkanya sama baja ringan, itu selalu menggunakan drilling screw itu tadi. Jadi fungsi drilling screw ini betulnya selain untuk pengikat antara atap dan rangka, dia juga membantu agar apabila ada air hujan itu tidak masuk ke dalam bawah atap itu tadi, karena dengan seal karet itu sudah melindungi air yang mau masuk ke celah bolong itu tadi. Jadi saya saran untuk semua yang pakai spandek galvalum maupun spandek batuan itu gunakan drilling screw itu tadi. Itu Ani ya. Oh iya, baik Pak. Dengan banyaknya perbedaan antara spandek batuan atau pasir dengan spandek biasa, itu pasti ada pertanyaan umum dan ditunggu-tunggu nih Pak. Perihal, mungkin Pak Yo mau ngasih bocoran sedikit perihal mungkin harganya Pak. Apakah memang beda jauh dengan spandek biasa atau ada selisih sedikit yang mendingan customer lebih milih ini daripada yang ini? Ya, jadi antara spandek galvalum dengan spandek batuan atau lapis pasir ini itu memiliki compare pemakaian di lapangan yang berbeda. Sebagai contoh, kembali lagi nanti secara material sama-sama galvalum, dengan cuman antara spandek galvalum dengan spandek batuan secara harga pasti ada selisih lebih mahal untuk spandek batuan galvalum ini tadi gitu Ani. Jadi kembali lagi ya ke end user, kembali ke masalah budgeting, fungsi kegunaan, lalu spek dari proyek tersebut. Tapi kalau yang dipakai oleh end user itu untuk jangka panjang, lebih dingin, banyak sekali yang tanya kan Pak, kalau pakai spandek galvalum supaya ditambah aluminium foil misal atau apa. Nah, salah satu solusi itu spandek batuan ini. Jadi dengan sudah menggunakan batuan supaya suara tidak keras, rintik-rintik hujan, supaya lebih dingin. Nah, kita sudah kasih solusi dengan adanya spandek batuan. Apabila ditanya harganya bagaimana, compare antara spandek galvalum dengan spandek batuan, itu ada selisih. Cuman kembali lagi, selisih harga ini tergantung dari end user masing-masing, karena harganya pasti ada added value ya. Dari setiap selisih harga itu ada added value terhadap suatu produk tersebut Ani gitu. Iya, ini ada pertanyaan yang mungkin terlewat Pak Yo. Maaf sebelumnya. Perihal cara pemasangan. Nah, dari Pak Yo sendiri adakah mungkin informasi sedikit untuk para tukang di luar sana? Takutnya nanti perlakuannya antara spandek A dengan spandek B itu beda. Apakah cara pemasangannya sebenarnya sama aja? Untuk cara pemasangan spandek ini spandek batuan ya, itu sama dengan pemasangan untuk spandek galvalum. Jadi spandek ini termasuk salah satu pemasangan atap yang sangat simpel dan mudah. Jadi untuk jarak reng biasa kita sarankan di jarak reng 50 cm gitu Ani, karena dengan 50 cm jadi 1 meter lari itu ada 2 sub ya, 3 sub tengah, atas sama bawah. Lah itu kalau kembali lagi ke end user sama ke bangunan masing-masing dari proyek atau pemakai atap ini tadi. Cuman secara normally jarak reng 50 cm kalau untuk pemasangan sama dengan spandek galvalum warna, dan spandek ini salah satu atap dengan pemasangan yang sangat mudah sekali Ani itu. Ya, berarti dari sini bisa disimpulkan untuk aplikator, rekan-rekan di luar sana yang sedang ada proyek itu memang ketika bingung memilih mau atap seperti apa, itu sepertinya sudah jangan khawatir lagi ya Pak untuk memilih spandek pasir ini, karena memang dari Pak Yonatan sendiri sudah memastikan ini akan sangat simpel dan mudah untuk dipasang dengan jarak reng 50 cm tadi ya Pak ya? Iya betul. Ya, baik. Dari Pak Yu sendiri itu sebagai pertanyaan penutupnya sih Pak, dari Pak Yu sendiri mungkin ada informasi yang rasanya masih penting untuk disampaikan. Ya, ini tapi saya tanyakan. ada satu hal mungkin yang tadi saya mau sampaikan ini sekalian. Jadi banyak yang tanya kan genteng metal batuan sama spandek batuan ini nanti compare-nya bagaimana biasa. Nah ini sekalian saya jelaskan. Jadi biasa kalau orang pakai genteng metal batuan kita itu Kingstar Roof itu jarak reng kan 38,5 ya. Nah itu kan sudah ukuran 38,5. Tapi kalau dengan menggunakan spandek batuan ini jarak reng bisa dipakai kan minimal 50 cm. Jadi secara biaya, secara cost itu jauh lebih hemat menggunakan spandek batuan pasir ini, karena reng itu kan pasti memerlukan usuk reng tadi ya, baja ringannya. Karena menggunakan genteng metal batuan pasti menggunakan usuk reng lebih banyak. Jadi secara cost
itu pasti jatuhnya lebih mahal rangkanya daripada menggunakan spandek batuan ini tadi Ani gitu loh. Jadi itu banyak yang bertanya soal apakah dengan genteng metal batuan sama spandek pasir sama-sama batuan lebih bagus mana, lebih kosnya biaya murah tapi hasilnya bagus mana. Nah ini sekalian saya info, ketika menggunakan spandek batuan berarti secara tidak langsung rangka baja ringan pasti biayanya lebih hemat karena jarak reng lebih panjang sehingga tidak memerlukan usuk reng lebih banyak. Itu Ani ya. Ya, berarti saya tarik dari kesimpulan Pak Yonatan itu untuk item ini itu simple, mudah dan juga hemat. Ya. Nah, itu tadi penjelasan seputar spandek pasir yang awalnya masih ragu memakai atau menggunakan spandek pasir untuk proyeknya, untuk renovasi hunian dan sebagainya, sekarang sudah yakin ya. Iya. Iya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan seputar spandek pasir bisa langsung menghubungi PT Benindo Jaya Makmur Sejati atau langsung kontak di nomor yang sudah tertera. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana produknya bisa diulas hingga seputar company profile-nya, langsung saja hubungi Benindo TV di nomor yang sudah tertera juga. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng.